peringatan, jangan lupa subscribe. Oke deh, terima kasih, lanjut. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulkifli, NPM 2021020444, Prodi Hukum Tata Negara kelas A semester 4. Baik, saya di sini akan membahas mengenai kaidah-kaidah hukum Islam yang dimana tugas ini diberikan oleh Bapak Hervin Yogi Pradipta, MHI, selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Baik, saya di sini akan langsung saja membahas mengenai kaidah-kaidah hukum Islam. Ada yang pertama ada prinsip dalam hukum Islam, yang dimana kata prinsip berarti asas, yakni kebenaran yang menjadi pokok dasar orang berpikir, bertindak dan sebagainya. Nah, adapun yang dimaksud dengan prinsip-prinsip hukum Islam ini ialah cita-cita yang menjadi pokok dasar dan landasan atau tumpuan hukum Islam itu sendiri. Selanjutnya, adapun prinsip-prinsip dalam hukum Islam itu antara lain ada meniadakan kesempitan dan kesukaran, sedikit pembebanan, 3. bertahap dalam menetapkan hukum, 4. memerhatikan kemaslahatan manusia, dan terakhir 5. mewujudkan keadilan. Nah, kita bahas dari awal, yaitu 1. meniadakan kesempitan dan kesukaran. Contoh, A. orang yang sedang berpergian sakit dalam keadaan hamil atau menyusui boleh tidak berpuasa. B. Orang yang tidak kuat berdiri untuk mendirikan sholat, maka ia boleh melakukannya dengan cara duduk saja, duduk seperti biasa, namun melakukan sholat. Yang kedua, sedikit pembebanan. Nah, prinsip pada ini mengisyaratkan bahwa pembebanan syariat atas manusia memang ada, akan tetapi syarat yang diturunkan atau dibebankan itu diterima apa adanya tanpa mempersalahkan atau mempertanyakan yang dapat menimbulkan kesukaran atau pembebanan atau pemberatan atas pundak mukallaf terhadap kewajiban agama yang diembannya. Prinsip ini dilandasi oleh firman Allah Subhanahu wa taala yang dimana terdapat pada surah Al-Maidah ayat 101 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'alu an asya'a in tablakum tasu'akum wa in tas'alu anha hina yunazzalul qur'anu tubdalakum afallahu anha wallahu ghafurur halim. Sadaqallahu azim. Itulah tadi surah Al-Maidah ayat 101. Nah, di dalam ayat tersebut juga menginstruksikan kepada manusia bahwa manusia agar dapat menahan diri daripada mempertanyakan masalah yang tidak ada ketetapannya terhadap hukumnya. Misalnya itu pada waktu peraturan perundang-undangan belum diketahui, dan agar permasalahan untuk sementara dibiarkan dan kemauan permasalahan itu dipecahkan melalui kaidah-kaidah umum demi memberikan kelonggaran kepada umat manusia itu sendiri. Selanjutnya nomor 3, bertahap dalam menetapkan hukum. Nah, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, bukan sekaligus, sebab mengingat potensi manusia yang sangat terbatas terhadap itu, hingga ketika ada ayat yang telah diturunkan kemudian dipahami, barulah ayat lain diturunkan, seperti itu. Keempat, memerhatikan kemaslahatan manusia. Nah, dalam penetapan hukum selalu didasarkan pada 3 sendi pokok, yaitu A. Hukum ditetapkan setelah masyarakat membutuhkan hukum-hukum itu. B. Hukum-hukum ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan hukum dan memudahkan masyarakat ke bawah ketetapannya. C. Hukum-hukum ditetapkan menurut kadar kebutuhan masyarakat. Selanjutnya yang terakhir 5, mewujudkan keadilan. Nah, manusia menurut pandangan Islam adalah sama baik di hadapan Allah maupun di hadapan hukum, tanpa ada melihat kepada tinggi rendahnya suatu jabatan, seseorang tua maupun muda, melainkan seoptimal dan semaksimal apa yang telah ia perbuat dengan hukum Allah itu sampai mendapat predikat takwanya.
Selanjutnya kaidah dalam hukum Islam selanjutnya kata kaidah secara etimologi berarti asas. Adapun menurut As-Suyuti dalam kitab Al-Syabah wa An-Nazair bahwa kaidah adalah hukum yang bersifat kulli, yang dimana kulli itu artinya menyeluruh atau general law yang meliputi semua bagian. Selanjutnya macam-macam kaidah dalam hukum Islam, yaitu ada kaidah asasiyah. Yang pertama, kaidah asasiyah yang mana segala sesuatu perbuatan tergantung pada tujuan. Adapun kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum. Kemudaratan itu harus dihilangkan. Yang sudah diyakini tidak dapat dihapus oleh keraguan-raguan. Kesukaran itu mendatangkan kemudahan. Yang kedua, kaidah ghairu asasiyah. Nah, walaupun kedudukannya bukan sebagai kaidah asasiyah, namun keberadaan tetap didudukan sebagai kaidah yang penting dalam hukum Islam. Karena para fuqaha sepakat akan kehujahan kaidah ini, yang dimana kaidah-kaidah ghairu asasiyah ini ada sebanyak 40 kaidah yang dapat kita ketahui dalam kitab Asy-Syabah wa An-Nazar karena karangan Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar Asy-Syuti. Kemudian ditambah lagi dengan 68 kaidah yang terdapat dalam kitab Al-Majallatu Al-Khamil Adiyah yang telah disempurnakan oleh Mustafa Ahmad Az-Zakhra. Seperti itu. Selanjutnya tujuan daripada hukum Islam itu sendiri. Nah, di sini dijelaskan bahwa kajian tentang maksud atau tujuan ditetapkannya hukum dalam Islam merupakan kajian yang sangat menarik dalam bidang ushul fikih. Nah, Al-Syatibi mengatakan bahwa doktrin maqasid asy-syariah adalah kelanjutan dan perkembangan dari konsep maslahah. Selanjutnya yang terakhir itu ada tujuan hukum Islam atau maqasid syariah yang ada 5. Yang pertama, memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan, serta memelihara harta dan kekayaan. Mungkin sekian dari presentasi saya mengenai kaidah-kaidah hukum Islam itu sendiri. Semoga bermanfaat, mudah untuk dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.